Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Dewi. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih, mohon disimak. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai desain penelitian. Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang pertama adalah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Yang kedua adalah jenis data. Jenis data dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya, berdasarkan waktu pengumpulannya, atau juga berdasarkan sifatnya. Yang ketiga adalah definisi operasional, dan yang keempat adalah metode analisis data. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Berikut ini adalah macam-macam dari skala pengukuran. Macam-macam skala pengukuran dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah skala nominal, yang kedua skala ordinal, ketiga adalah skala interval, dan yang keempat adalah skala rasio. Yang pertama adalah skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena. Yang dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, lalu kemudian indikator tersebut dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban dari setiap item instrumen mempunyai gradasi dari yang sangat positif hingga sampai yang sangat negatif. Skala pengukuran dan instrumen penelitian yang selanjutnya adalah skala Likert. Skala Likert memiliki contoh alternatif jawaban seperti berikut: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan yang terakhir adalah sangat tidak setuju. Atau juga bisa sangat positif, positif, negatif, dan sangat negatif. Atau kita juga bisa menggunakan selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Dalam skala Likert, untuk yang sangat setuju, selalu atau positif akan diberikan skor 5. Lalu kemudian skor akan turun menjadi 4, 3, 2, dan 1 tergantung dari pilihan yang diberikan selanjutnya. Semakin negatif jawabannya, maka skornya akan semakin rendah. Semakin positif jawabannya, maka skornya akan makin tinggi. Selain skala Likert, dalam skala interval juga terdapat skala Goodman. Skala Goodman ialah merupakan skala yang pengukurannya dengan dua jawaban yang tegas dari data yang didapat, interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga bisa dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat dengan skor tertinggi 1 dan skor tertinggi 0. Yang kedua, skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran di mana angka itu tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya adalah KAP Big Four dan KAP non Big Four, pria atau wanita, departemen akuntansi atau departemen pemasaran, dan juga bisa saja hitam atau putih. Selanjutnya adalah skala ordinal. Skala ordinal ini merupakan skala yang memiliki makna rating. Jawaban pertanyaannya bertingkat. Contohnya berkaitan dengan juara. 4 jika juara 4, 3 jika juara 1, 2 jika juara 2, dan 1 jika juara 1. Skala yang selanjutnya adalah skala rasio. Skala rasio adalah data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Karena contohnya saja, rasio-rasio yang digunakan dalam ini adalah ROA, yang artinya adalah skala laba bersih per aset total, atau rasio lainnya yang biasa kita temui dalam keuangan atau selain ROA, yaitu quick ratio, current ratio, ataupun ROE. Selanjutnya adalah populasi dan teknik sampling. Populasi sendiri itu apa? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi, sampel berada di dalam populasi. Masih berhubungan dengan populasi dan sampel, yang selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling dapat kita lihat sesuai dengan bagan yang telah saya sediakan di gambar. Teknik sampling sendiri biasanya dibagi menjadi dua, probability sampling ataupun non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur dan atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, teknik sampling yang sederhana karena pengambilan sampelnya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara ini biasanya dilakukan apabila anggota populasi itu dianggap homogen. Probability sampling yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, berbeda dengan simple random sampling yang sebelumnya. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Itu salah satu contohnya dari stratified random sampling. Jadi karena pegawai itu kan latar belakangnya ada yang berbeda, ada yang lulusan SMK, ada yang lulusan sarjana, ada yang lulusan SMA. Teknik probability sampling yang selanjutnya adalah disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang profesional. Misalnya, ada pegawai dari PT tertentu nih mempunyai lulusan S3, ada 3 orang, S2-nya 4 orang, S1-nya 90 orang, dan yang lulusan SMA 800 orang. Lulusan SMP-nya 700 orang. Maka dari 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok yang pertama lulusan S3 dan S2 tadi kan terlalu kecil bila dibandingkan dengan yang kelompok lulusan S1, SMU, dan SMP. Lalu probability sampling yang selanjutnya adalah cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling ini untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas. Contohnya saja penduduk suatu negara, provinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Jenis teknik sampling selanjutnya adalah non-probability sampling. Non-probability sampling itu merupakan suatu teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi, non-probability sampling ini bertolak belakang dengan yang probability sampling sebelumnya. Salah satu teknik non-probability sampling adalah sampling sistematis. Itu merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Contohnya, misalnya ada populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil aja atau nomor genap aja atau dari kelipatan bilangan tertentu, misalnya kelipatan angka 2, kelipatan angka 5, dan seterusnya sampai 100. Selanjutnya adalah sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Contohnya, melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 atau penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota penelitinya berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakter yang ditentukan. Yang tadi kita tentukan kan sebelumnya, sebuah contoh adalah golongan 11 sebanyak 20 orang.
Sampling selanjutnya tekniknya disebut oleh sampling aksidental. Sampling aksidental ialah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Kayak contohnya misalnya kita lagi di jalan, tiba-tiba didatengin orang kuesioner gitu kan, itu secara kebetulan. Jadi orang itu melihat, wah kayaknya cocok nih dijadiin sampel orang ini. Jadi kita tiba-tiba disamperin untuk dikasih kuesioner ngisi-ngisi gitu. Masih termasuk dalam teknik non-probability sampling, yaitu adalah sampling purposive. Sampling purposive itu merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli saja dalam bidang kepegawaian. Nah, yang selanjutnya adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua orang anggota populasi dijadikan sampel. Teknik sampling selanjutnya adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Jadi kayak semacam sesuai dengan bagan yang muncul. Ini adalah pertama kita milih A, lalu nanti A ini milihnya B sama C, nanti terus bercabang lagi. B milih D, E, F, C milih G, H, I, lalu yang dipilih oleh B sama C tadi juga memilih orang. Nah, kenapa dinamakan snowball sampling? Karena proses ini tuh seperti kayak bola salju yang menggelinding. Makin lama makin banyak dari kita yang tadinya milih satu sampel, tiba-tiba bercabang jadi sampel lain. Habis itu yang sampel yang lain tadi itu juga milih orang. Nah, pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Demikian penjelasan mengenai desain penelitian dari saya. Atas lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.